Saudara, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat hari ini menggelar sidang putusan terhadap terdakwa kasus korupsi timah Helena Lim dan 3 terdakwa lain. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Helena dengan pidana pokok 8 tahun penjara serta denda 1 miliar rupiah. Selain pidana pokok, Jaksa juga mewajibkan Helena membayar uang pengganti senilai 210 miliar rupiah subsidiar 4 tahun penjara. Jaksa mendakwa Helena berperan membantu menampung dan menyamarkan uang hasil korupsi timah sebesar 420 miliar rupiah dengan dalih dana CSR. 3 terdakwa kasus korupsi timah yang juga akan mendengarkan vonis hakim hari ini adalah ex-direktur utama PT Timah Tbk, Mohtar Riza Pahlevi, ex-direktur keuangan PT Timah Tbk, Emil Erminda, dan direktur PT Stanindo Inti Perkasa, MB Gunawan. Sementara itu, putusan ringan hakim atas Harvey Muiz dalam kasus korupsi timah menuai kritik. Publik menilai vonis ringan Harvey mencederai keadilan. Terlebih kerugian negara akibat kasus ini sangat besar, yaitu 300 triliun rupiah. Kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama berapa tadi? 2 tahun. Bukan yang ini. Ya, 6 ya. Selama 6 bulan. Harvey dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Vonis Harvey Muiz 6 tahun 6 bulan penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa 12 tahun penjara. Dalam pertimbangan hakim, Harvey divonis ringan karena sopan dan sudah berkeluarga. Jatuhkan pidana terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa dilakukan saat negara sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan terhadap korupsi. Yang keadaan yang meringankan, terdakwa sopan di persidangan, terdakwa punya tanggungan terdakwa belum pernah dihukum. Atas putusan yang jauh dari tuntutan jaksa, kejaksaan resmi mengajukan banding atas vonis Harvey dalam kasus korupsi timah. Menyatakan banding ini oleh jaksa penuntut umum setelah menggunakan masa pikir-pikir range yang terlalu jauh antara tuntutan dengan putusan. Yang kedua, bahwa tentu jaksa penuntut umum mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang masih belum dipertimbangkan secara utuh oleh pengadilan. Dan yang ketiga, terkait dengan unsur kerugian keuangan negara. Kita tahu bahwa di sana ada kerugian lingkungan sehingga kerugian keuangan negara yang masih sangat besar, ya 300 triliun. Kritik pun bermunculan atas vonis ringan Harvey Muiz. Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD menilai vonis yang diterima Harvey Muiz menusuk rasa keadilan masyarakat. Itu sungguh menusuk rasa keadilan. Karena apa? 6,5 tahun itu kok kecil sekali bagi orang yang menggarung kekayaan negara. 300 triliun hanya diambil 210. Lalu ada yang mengatakan, Pak, itu 300 itu kan potensi, bukan potensi. Itu sudah disampaikan bahwa itu kerugian keuangan negara, bukan kerugian perekonomian negara. Budayawan Sujiwo Tejo juga menyindir vonis ringan Harvey Muiz, mengaitkannya dengan kebijakan kenaikan PPN menjadi 12%. Di laman akun Instagramnya, Sujiwo berkelakar jika vonis tersebut sudah adil jika dihitung berdasarkan persentase PPN. Ia menilai secara matematis hukuman ideal seharusnya 45,17 tahun, tetapi yang diambil hanya 12% saja. Vonis Harvey dinilai tak adil karena kerugian negara dinilai sangat besar. Padahal ada kasus-kasus korupsi lain yang nilai kerugian negara lebih rendah, tetapi vonis yang diterima terdakwa lebih tinggi dari Harvey Muiz. Seperti kasus korupsi pengelolaan dana PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri, terdakwa Beni Cokro divonis seumur hidup. Kerugian negara diperkirakan 22 triliun rupiah. Kasus lainnya korupsi emas Antam dengan terdakwa Budi Said. Ia divonis 15 tahun penjara karena dinilai merugikan negara sebesar 1 triliun rupiah. Contoh lainnya, mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang divonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi menara BTS 4G. Perhitungan BPKP, kerugian negara mencapai 8 triliun rupiah.
Selain divonis 6 tahun 6 bulan penjara, hakim juga menghukum Harvey untuk membayar uang pengganti 210 miliar rupiah. Hakim juga memerintahkan barang bukti aset milik terdakwa dirampas negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian negara. Kasus korupsi tata niaga timah jadi sorotan publik karena besarnya kerugian negara, yaitu 300 triliun rupiah. Tim Liputan, Kompas TV.